Nitobrunners, welcome back to Nito Telstas YouTube channel. Hari ini kembali lagi di podcast Nito Business Talks, yang mana di episode kali ini kita akan membahas, ini penting banget nih buat yang mau mulai bisnis kaos terutama. Dan jangan lupa untuk nyalain dulu notifikasi, dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu YouTube channel Nito Textiles. Episode kali ini kita akan bahas tentang apakah bisnis kaos itu masih layak untuk dipilih atau enggak ya di tahun 2024. Tapi sebelum kita cari tahu jawabannya, kita mesti tahu dulu soal kaosnya ini sendiri merupakan salah satu jenis pakaian yang bisa dibilang demand-nya tuh paling tinggi. Nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Secara dari kegunaan kaosnya aja tuh udah sangat beragam banget ya. Bukan cuma untuk pakaian sehari-hari, buat di rumah, olahraga, sampai ke tidur pun kebanyakan orang pakai kaos kan ya, dibandingkan milih pajamas. Nah, kira-kira gimana nih di tahun 2024 ini bisnis kaos masih layak nggak ya buat dipilih? Dengan banyaknya demand kaos karena kegunaan yang sangat bermanfaat ini, akibatnya pasar terus meminta produksi kaos untuk semakin lebih tinggi. Dan akibatnya di tahun 2024 ini tercatat 50.000 bisnis clothing termasuk bisnis kaos sudah didirikan di Indonesia. Dengan angka yang segini banyaknya, apakah ini para newbie entrepreneurs yang mau mulai bisnis kaos masih punya kesempatan nih buat bisnis kaos di Indonesia sekarang? Sebelum kita cari tahu jawabannya, kita mungkin mesti tahu dulu nih alasan kenapa kamu tuh harus banget atau bisnis kaos ini tuh worth it untuk dijalanin. Yang pertama udah pasti karena kegunaan dari kaos, dan bisa dilihat ya permintaan pasarnya yang terus tinggi semakin tahun. Bisa dibilang karena kan kaos ini versatile, serbaguna. Permintaannya kayaknya nggak akan pernah padam ya, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, kayak itu akan selalu butuh sama yang namanya kaos. Dengan memegang alasan ini, kayaknya kamu udah punya jawabannya juga ya, kenapa bisnis kaos ini masih layak untuk dipilih. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu dulu nih tantangan apa aja yang kita punya kalau misalnya mau bisnis kaos di Indonesia di tahun 2024 ini. Dengan banyaknya tantangan dan juga kesulitan yang ada untuk memulai bisnis kaos di tahun 2024 ini, tenang, selalu ada jalan keluarnya ya. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma dan banyak jalan juga menuju kesuksesan dari bisnis kaos kamu ya. Salah satunya adalah dengan adanya Nito Textiles ini ya. Karena sesuai visi misinya Nito, kita akan selalu membantu kamu yang mau memulai bisnis kaos dan siap untuk menjadi partner kamu memberikan solusi terbaik dengan adanya produk berkualitasnya kita. Emangnya apa nih korelasi antara Nito dan juga bisnis kaos? Karena salah satu yang bisa menjamin supaya bisnis sukses itu adalah menyediakan produk yang berkualitas dan tidak mengecewakan pelanggan tentunya. Sebagai jaminan juga, Nito selalu memberikan produk yang berkualitas dari tahun ke tahun. Terbukti 10 tahun kita berada di dunia pertekstilan ini dan kami terus mempertahankan yang namanya kualitas produk. Makanya dengan pakai produknya Nito sudah dijamin bisnisnya kamu pun pastinya mantap ya nggak? Jadi dari beberapa pernyataan sebelumnya, apakah kamu sudah menemukan jawaban dari pertanyaan apakah bisnis kaos ini masih layak untuk dipilih di tahun 2024? Jawabannya adalah masih. Karena kenapa? Meskipun tantangannya besar, meskipun tantangannya banyak ya, bisnis kaos ini memang masih memiliki daya tarik yang lebih tinggi secara demand yang tidak pernah pudar. Intinya sih selama demand dari customer masih ada, permintaan dari pasar masih tinggi, kamu nggak usah khawatir, bisnis kaos masih akan terus berjaya mungkin sampai 10 tahun ke depan. Seperti yang kamu lihat juga banyak kok di Indonesia ya brand-brand clothing, termasuk brand seperti kaos gitu ya yang sudah bertahan lebih dari 5 tahun. Ini karena mereka punya fokus yang sangat tinggi di kualitas produknya, lalu inovasi pada produknya, dan juga efektivitas di pemasarannya. Kalau kamu pengen berhasil dalam sebuah bisnis gitu ya, ada beberapa faktor penentunya nih supaya bisnisnya lancar jaya. Yang pertama adalah kreativitas, yang keduanya adalah keberanian untuk bersaing, lalu ada juga kesadaran terhadap perubahan tren. Apalagi yang namanya tren fashion, berubahnya tuh cepet banget gitu ya. Hari ini mungkin lagi fokusnya di kaos polos,
Mungkin besok tiba-tiba ke kaos sleeveless gitu kan, dan seperti sekarang lagi hits banget oversized t-shirt. Nah mungkin itu pun bisa jadi salah satu kuncinya nih untuk kamu selalu memperhatikan tren fashion yang sekarang lagi berjalan di masyarakat tuh seperti apa. Dan yang terakhir adalah tentunya kemampuan untuk maju terus, pantang menyerah, dan mencari partner bisnis yang tepat. Itu adalah salah satu kunci ya untuk bisa mencapai kesuksesan di bisnis kamu. Mungkin di tahun pertama susah, di tahun pertama berat banget gitu rasanya. Tapi kalau dijalanin terus menerus, maju terus, fokus terus, kita akan nutup kemungkinan siapa tahu 1, 2, 3 tahun ke depan kamu akan sukses di bisnisnya kamu. Oke Nito Branders, terima kasih banyak buat kami sudah menyaksikan Nito Business Talk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kamu yang baru mau memulai bisnis kaos, bingung nih harus pakai produk yang mana, langsung aja boleh loh konsultasi sama tim Nito yang ada di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Semarang. Kita siap ngobrol-ngobrol bareng dan menemukan produk yang tepat buat kamu. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.